Ke informasi selanjutnya, saudara, seorang pria di Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan. Pensiunan pegawai Radio Republik Indonesia ini diduga tewas dibunuh karena di tubuh korban ditemukan banyak luka senjata tajam. Apa yang menjadi pemicu kematian korban? Benarkah dugaan kasus ini berlatar belakang asmara segitiga? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Kerumunan warga di Jalan Sentul, Gang 2, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun awal Juni menimbulkan tanda tanya. Keberadaan garis polisi mengelilingi sebuah gang dan sejumlah aparat berseragam yang berjaga menjadi tanda sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kantong jenazah itu jawabannya. Ya, rupanya ada yang menemukan Aris Budianto, pensiunan pegawai RRI Madiun, warga setempat, dalam kondisi tak bernyawa dan tubuh penuh luka. Habis makan ayam, kok ada orang tidur, terus saya ngubungi istri, terus istri lihat situ, terus istri teriak-teriak, lantas tetangga lihat situ. Itu jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 5 kurang seperempat, saya tahu saya. Selesai subuh ya? Iya. Polisi dari Resor Madiun Kota bergerak memeriksa TKP dan mencari bukti yang dibutuhkan. Polisi juga mengidentifikasi korban. Lukanya di bagian tangan, kiri kanan, lengan sini, kemudian ada di leher juga. Kemungkinan dugaan sementara ada sabetan dari senjata tajam. Belum, kita masih melakukan penyelidikan, kita masih meminta keterangan saksi-saksi di sekitar TKP ini. Dan nanti moga-moga pelaku segera terungkap kita. Jenazah Aris yang diduga korban pembunuhan dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun untuk penyelidikan lebih lanjut. Hampir seminggu sejak pembunuhan terhadap seorang pensiunan pegawai RRI Madiun, Aris Budianto, terduga pelakunya Nur Sali dibekuk polisi. Inilah Nur Sali. Ia dicokok di wilayah Bangkalan, Madura oleh tim Resmob Polisi Resor Madiun Kota setelah pengejaran selama 6 hari. Polisi juga mengamankan celurit yang diduga digunakan menghabisi korbannya. Kita masih dalamin karena belum kita lakukan pemeriksaan, baru perjalanan dari penangkapan, sehingga nanti perkembangan penyidikan masih belum kita ketahui apakah nanti dilakukan seorang diri atau bersama-sama dengan orang lain yang kita belum ketahui. Kita akan dalami di proses penyidikan nanti. Hari rekonstruksi pun tiba. Warga Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, utamanya para tetangga korban dan warga sekitar, berbondong-bondong menuju TKP di Jalan Sentul, Gang 2. Mereka pun ingin tahu apa yang melatar belakangi pembunuhan ini. Motif sudah seperti yang pertama itu ya dari kecemburuan daripada istrinya tersangka itu tadi. Dalam reka ulang, sejumlah fakta baru terkuak. Tersangka membawa 3 rekannya langsung dari Madura ke TKP. Dalam kondisi emosi, ia menanyakan hubungan korban dengan istri tersangka. Pertanyaan itu dijawab dengan tendangan korban hingga tersangka tersungkur. Nur Sali yang sudah menyiapkan celurit lalu terlibat duel tak seimbang dengan korban. Saat korban terkapar, Nur Sali kabur dibonceng seorang temannya. Rekan Nur Sali masuk dalam DPO Polres Madiun Kota. Yang melakukan 1 orang. Ada temuan lagi Pak, dan dari hasil rekonstruksi yang bisa dipastikan tadi memang tersangka ini datang 4 orang dan dia dibonceng posisinya. Nanti dari masing-masing perannya ya tetap nanti sementara akan masih peran yang jelas-jelas itu kan pembantu itu yang bonceng tadi. Akan pengejaran? Tetap semua ya kita lakukan pengejaran semua karena kan kita jadikan DPO itu semua. Sudah ada titik terang keberadaan
Sementara dari pengakuan kan kita baru mendapatkan nama ya, tentang alamatnya masih kita perdalam lagi nanti dari tersangka. Mengenai istri tersangka yang jadi sumber percekcokan, polisi punya jawabannya sendiri. Untuk istrinya sendiri Nanti menyusul kalau misalnya. untuk istrinya si Ali, Pak? Sudah diminta keterangan. Saksi aja ya? Iya, saksi. Usai rekonstruksi, ada hal tak disangka-sangka terjadi. Saat tersangka yang berprofesi sebagai penjual es batu meninggalkan TKP, kepergiannya diiringi isak tangis rombongan ibu-ibu. Bu, kenapa Bu nangis, Bu? Langganan es. Bu, kenapa Bu sampai nangis, Bu? Kenapa, Bu? Orangnya baik. Baiknya kayak apa, Bu? Sabar. Terus? Anaknya tuh piye, Pak? Anaknya, Pak. Anaknya, Pak. Kasihan. Anaknya kan dekat sama Bu Yuni. Anaknya perempuan itu dekat sekali sama Bu Yuni. Anaknya kelas berapa, Bu Yuni? SMP kelas 3 mau SMA. Mau SMA ya. Tapi dengan warga kita baik, Bu ya. Baik, kasihan banget, Pak. Tindak kriminal berat yang dilakukan Nursali tak menghapus kebaikannya di mata tetangga. Pak Ali hanya mengungkapkan kemarahannya. Yang salah siapa, Bu? Nggak marah. Yang salah berarti siapa, Bu? Siapa yang salah? Nah, menurut aku, siapa yang salah? Siapa yang salah? Namun, kebaikan Nursali selama bertahun-tahun yang dirasakan para tetangga tak bisa menolongnya akibat kejahatan sehari yang dilakukannya. Cemburu berakhir fatal. Nursali yang disangkakan melakukan pembunuhan berencana terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atas perbuatannya.